شوية معنا. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saja kita mulai acara pada hari ini sambil menunggu Syekh Omar yang sedang dalam perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabil muhtadin wa tabi'in wa nahnu minhum insyaallah ajma'in. Fadilatul qurama al-masyayikh wa nakhussu bi dzikri sayyidil walid Syekh Tahir Nawawi wa Syekh Muhyiddin wa Syekhina Syekh Rahimuddin Nawawi wa jami'il asatid wal asatidah wal hadirin wal hadirat yang insyaallah subhanahu wa ta'ala Allah yabarik Allah yutawil a'marahum wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumihim fid dharain amin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para guru-guru kita, para kiai, para masyayikh, wabil khusus yang telah tadi saya sebutkan, ini orang tua kita bersama, Kiai Tahir Nawawi, Kiai Muhyiddin dan Syekh Rahimuddin, dan tetamu kita yang mulia Syekh Muhyiddin, dan juga aparat pemerintah wabil khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Lurah Bahrul Ulum, dan juga Bapak Lurah Ahrudin, dan juga Bapak Lurah Mubarak dari kelurahan dari Desa Wanajaya, dan serta jajarannya yang telah hadir bersama kita pada acara siang hari ini. Dan juga yang saya hormati para asatid wal asatidah yang tidak saya sebutkan satu persatu, ya insyaallah mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istimewa kita di majelis yang insyaallah diberkahi ini dihapus segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita mulai ini acara peletakan batu pertama majelis ilmu Syekh Nawawi Al-Bantani dan Darud Diyafah Darus Sayyidah Ruqayyah Lidiyafah. Kita mulai. Sebelumnya saya ingin membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan mewakili keluarga besar Syekh Nawawi Jahari yang insya Allah akan disampaikan oleh Syekh Rahimuddin Nawawi. Yang ketiga adalah laporan atas nama Ketua Panitia oleh Arsitek Pembangunan Insinyur Wahyuddin Firdaus. Dan yang keempat adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh Syekh Ammar Al-Jilani. Dan yang kelima adalah peletakan batu pertama, yang keenam pembacaan doa, dan yang ketujuh penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan dan karamah dan mukjizat surat Al-Fatihah, acara kita dari awal sampai akhir diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian pada acara yang kedua, yaitu sambutan atas nama keluarga Kiai Haji Nawawi Jahari yang insya Allah disampaikan oleh Sayyidi Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Pada beliau kami persilakan. Falyatafadhal alaihi mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan orang tua kita Abah Kiai Haji Thohir Nawawi, dan yang sedianya juga orang tua kita Abah Muhyiddin hadir, tapi karena beliau udah jadi MUI sibuk terus ya. Tapi semua ini adalah juga atas anjuran-anjuran daripada kedua orang tua kami, baik itu Abah Haji Thohir dan Abah Haji Muhyiddin. Fadilat ad-dhaifil karim akhuna wa syekhuna Syekh Muhyiddin dari Syria yang masih lockdown ya, alhamdulillah banyak berkah jadi ya. Beliau memberkati banyak sekali manfaat yang diberikan kepada beliau untuk kami sekeluarga dan juga masyarakat. Bapak Lurah kita, Lurah Muktiwari, Bapak Bahrudin, dan Lurah dari Wanajaya, Bapak Mubarak, dan juga arsitek pembangunan majelis ini, yaitu Bapak Dewan Al-Ustadz Al-Insinyur, udah Al-Ustadz Al-Insinyur ya. Kalau bahasa Arabnya Al-Muhandis ya, Al-Ustadz Al-Muhandis Bapak Wahyudin Firdaus ya. Dan juga pimpinan pelaksana pembangunan, seorang developer apa namanya ya, kontraktor Bapak Haji Arman apa ya namanya itu, dan juga hadirin ikut memberkati dari undangan panitia, yaitu Al-Ustadz Aki Wahyu Negara ya. Dan juga teman-teman saya ya, guru-guru saya juga, itu Kiai Haji Ubaidillah, Dr. Kiai Haji Ubaidillah, Dr. Kiai Haji Ahmad Mufti, Kiai Haji Mahmud Yunus, dan juga Kiai Haji Al-Habib Hudallah ya, yang alhamdulillah memberkati acara pembukaan atau peletakan batu pertama ini. Sebetulnya Pak, di Ceger mungkin nggak ada istilah cara begini, kagak ada ya. Karena Kiai mah doa tiap hari, udah beres-beres selesai udah. Saya takut kagak pada doa, jadi kita bikinin acara ini supaya didoain dan berjalan dengan baik ya. Dan mungkin saya sering diundang untuk meletakkan batu pertama ya. Bahkan kalau seperti di daerah-daerah di Aceh misalnya, itu ada seremonial daerahnya itu Pak Lurah. Entah ada apa, ada pakaian-pakaian adat, ada narok gula merah, bukan ketan, kelapa. Sayang dibuang, itu dibuangin yang ya, kita nggak make dah, memang tradisi itu tidak ada di kita. Ya tadi kita mau ngebangun kagak boleh bulan Hafid, di sini mah angsik terus, bulan apa kayak bangun terus. Ya udah nggak ada pemali sini mah udah. Ya nggak ada pantangan, karena mungkin pantangannya Pak udah ditebang dulu sama kiai-kiai di sini kali. Udah habis sudah ya, pantangannya nggak ada. Namun saya pikir ini karena banyak momennya ya. Pertama untuk menyatakan bahwa ini adalah majelis. Saya bukan bangun rumah. Bangun majelis dan rumah tetamu untuk para masyayikh ya. Karena kalau punya tetamu, kalau satu nggak apa-apa, kadang banyak misalnya masyayikh, kita nyari hotelnya jauh ya. Maka saya pengen di atas pembangunan ini ya, apa namanya, kamar-kamarnya VIP bintang 5 gitu, kalau boleh bintang 7 ya. Kalau kurang 5 mah 7 aja udah, puyang-puyang dah tuh tamu ya.
Itu apa? Fadhal ya Sidi. Dan selanjutnya nanti akan diterangkan lah. Saya juga kagak ngerti ngebangun ini bagaimana, ya seperti apa. Maka saya mohon atas nama ketua pembangunannya, langsung adalah arsiteknya yang merancang semua pembangunan ini. Beliau akan menjelaskan pembangunan ini seperti apa, berapa kamar dan bagaimana, dananya berapa lamanya, waktu itu nanti akan diterangkan. Fadhal ya Sidi. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Tetamu kita, ya, Dhaifina al-Karim Syekh Ammar Ar-Rufati Al-Jilani Al-Hasani. سامحني كمل. Artinya banyak momen, artinya banyak yang mendorong ya panitia untuk melakukan seremonial seperti ini. Di antaranya ya, untuk menyatakan bahwa ini adalah pembangunan majelis ilmu yang ditetapkan oleh almarhum Kiai Haji Sofandi. Ya, beliau memindahkan majelis ke sini dan itu sangat gembira ya. Bagaimana gembira, rumah ini saya tinggalkan jadi sarang hantu. Untung dirawat sama Abah Kiai Thohir, kalau enggak waduh hancur ya. Nah maka kita buat acara seperti ini. Yang pertama tadi tuh takut nggak ada yang doain ya, nanti nggak ada yang doain, waduh terbengkalai ini. Nah kalau udah begini mah, kalau terbengkalai malu gitu yang ngedoain di sini nanti ya. Dan juga diantaranya ada tetamu-tetamu yang bisa kita mintai keberkahannya dan lain sebagainya. Maka kami mengadakan acara seperti ini ya. Adapun untuk bangunannya seperti apa dan bagaimana, berapa lama memakan waktu, apakah ini ngebangun sebulan jadi, itu nanti pimpinan pembangunannya yang akan menerangkan. Namun saya mohon kepada para hadirin nanti ketika dipimpin doa ya, oleh beberapa masyayikh yang akan memimpin doa, nanti kita mengamini bersama dan doakan masing-masing agar pembangunan ini berjalan dengan baik, mudah, lancar, berkah, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak-bapak, terima kasih atas kehadiran yang sebesar-besarnya. Terutama qadim syukri jazilan li Syekhuna Sidi Muhyiddin wa Sidi Ammar ala khudurikum, tabarak bi khudurikum wa khudurikum wa anfasikum fi hada al-hafal wad'il hajar al-asasi. Natlub minkum تضع الحجر الأساسي والدعاء لهذا البناء ودعاء لنا للبركة واليمن إن شاء الله. Itu saja ya dari kami. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. digeser nggak? Terima kasih pada guru kita Syekh Hamuddin yang telah menyampaikan maksud dan tujuan serta memohon doa kepada kita semua, lebih khusus kepada tamu kita Syekh Ammar dan Syekh Muhyiddin untuk pelaksananya pembangunan majelis ilmu dan Darut Al-Diyafah. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti laporan atas nama Ketua Panitia oleh Arsitek Pembangunan Al-Ustadz Insinyur Wahyudin Firdaus. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallallahu ala Nabi Muhammad.
Pakai ini. Iya. Masya Allah. Sini nih. Sini. Kancing turun dikit gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa di hari yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kehadiran kita siang pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita hadir ke tempat ini dibalas dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan Syekhuna jauh-jauh dari negara lain. Afwan, anak belum kenal satu persatu. Syekh Muhyiddin, Syekh Ammar rahimakumullah. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semua, termasuk juga Syekh Rohimuddin Al-Bantani, segala guru-guru kita yang hadir pada siang hari ini, para alim ulama, para kiai, semuanya senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan usianya penuh dengan keberkahan, ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya untuk hadir di depan ini untuk berbicara malu sebetulnya saya. Ini para guru-guru, para tuan-tuan guru, para ulama tidak pantas sebetulnya. Bahkan ketua ini Kiai Haji Nasrullah sebetulnya lebih pantas beliau untuk menyampaikan. Tapi ini karena amanat dari Syekh Rohimuddin, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Termasuk kita hormati juga, mohon maaf, para kepala desa yang hadir pada siang hari ini semuanya. Mudah-mudahan beliau dalam memimpin jabatannya diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika beliau menginginkan suatu konsep tentang majlis taklim dan rumah tinggal, ini tentunya menjadi pemikiran bagaimana seorang perancang bisa menerjemahkan apa yang beliau inginkan, sehingga bangunan itu bisa memberikan aura, sehingga bangunan ini bisa secara manfaat bisa memberikan dampaknya tidak saja terhadap penghuninya, tetapi orang yang bisa melihatnya. Ibarat sebuah bangunan yang indah, kita bisa merasakan dari jauh bahwa ini bangunan sudah akan enak apabila ditempati. Begitu juga bangunan yang insya Allah kita tempati. Untuk menciptakan bangunan yang penuh aura, ternyata ada dua hal. Yang pertama internal dan eksternal, yang kita sebut namanya inner beauty. Jadi dalam bangunan ini tidak saja ketika kita enak lihat bangunannya, tetapi ketika kita masuk di dalam bangunan ada rasa nyaman, ada rasa enak, ada rasa kita bersahabat. Itulah baru dikatakan bagaimana bangunan memiliki aura. Maka untuk menciptakan bangunan ini saya juga memilih filosofi. Jadi tidak hanya sekedar menggambar, tidak hanya sudah mencoret-coret, tetapi ada filosofi agar ketika kita masuk di dalam bangunan ini ada rasanya, ada asar di dalam diri kita. Ketika duduk di dalam majlis taklim, bahwa bangunan tidak saja merasa nyaman, tetapi ada hikmah yang kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah konsepnya ada 3. Karena bangunan ini intinya adalah bercirikan arsitektur Islam dan tradisional Indonesia. Ciri Islam ini sangat lekat dalam bangunan karena ada instrumen-instrumen dan ornamen Islam Timur Tengah. Sementara arsitektur Indonesia kita menggunakan genteng dengan atap limasan seperti kita lihat di sini. Rata-rata bangunan Islam Indonesia tradisional memiliki limasan-limasan atap. Biasanya kalau untuk masjid memiliki 3 susun karena memiliki bahwa iman, Islam, dan ihsan, 3 tingkatan tertinggi. Maka dalam bangunan itu kita terapkan dalam 3 hal dalam Islam. Yang pertama, akhlak, akidah, dan syariah. Nah, syariah ini dan akhlak dan akidah merupakan 3 hal penting dalam bangunan ini. Yang pertama, akidahnya adalah kaitan dengan keimanan. Kalau kita melihat ini, mohon maaf, ini harusnya dipasang banner ini. Jadi sebelum melihat bisa membayangkan bangunan seperti apa. Jadi akidah ini kaitan dengan iman, bahwa keimanan ini harus ditonjolkan, bahwa keimanan ini harus kuat. Maka bangunan ini akan terlihat tiang-tiangnya itu dari bawah sampai ke atas menjulang tinggi. Ini menunjukkan bahwa bangunan ini harus kokoh, menunjukkan keimanan harus kuat di dalam diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya adalah syariah, kaitannya dengan hukum-hukum, bagaimana cara membangun bangunan ini agar kuat. Kita lihat pondasinya luar biasa, Pak.
Kita lihat di sini struktur bangunannya merupakan konstruksi yang saya rasa sudah cukup layak dengan kondisi yang ada, menggunakan besi-besi yang luar biasa. Ini kalau sebut besi ulir. Ya, jadi secara ketahanan lebih kuat daripada besi-besi yang biasa. Kedalamannya juga menggunakan cakar ayam, dan ini rata-rata di sini perkampungan, insya Allah tanahnya sudah kuat dengan struktur yang ada. Dan yang terakhir adalah akhlak, karena Rasulullah SAW berhasil mendidik para sahabat-sahabatnya karena kekuatan akhlak. Bagaimana juga majlis taklim ini, insya Allah juga ada beberapa bangunan penunjangnya bisa menunjukkan akhlak, bagaimana menjadi teladan bagi bangunan-bangunan yang lain, termasuk bagi majlis taklim orang-orang yang nanti menuntut ilmu di dalamnya. Yang pertama adalah akhlak harus tunjukkan dari tingginya bangunan di sini. Ya, tingginya bangunan ini menunjukkan bukan sombong, tetapi kita muliakan ilmu, kita memuliakan siapapun yang belajar di dalamnya, yang nanti menuntut ilmu. Karena kita tahu siapapun yang menuntut ilmu, insya Allah malaikat senantiasa mendoakan berada di dalamnya. Amin. Ya Rabbal. Bangunan insya Allah akan naik kurang lebih 60 sampai dengan 80 cm dari tanah yang ada. Maka akan kelihatan bangunan ini akan lebih tinggi auranya, sehingga bangunan ini lebih mulia daripada bangunan yang lain, insya Allah. Begitu juga di lantai 1 ini nanti khusus dipergunakan untuk majlis taklim, hanya untuk menuntut ilmu. Ya, saya sudah resign dan dirancang. Sebetulnya Syekh meminta tolong usahakan tanpa tiang supaya nanti biar enak. Jadi kalau ada jemaah yang ngaji yang ngantuk bisa kelihatan sama dia. Kalau ada tiang, biasa orang kita kalau ngaji pada senderan baik, neribet udah, tiang dijadiin sarana positif buat melenggut gitu kan. Masya Allah. Tapi melihat konstruksi yang ada setelah berbincang dan segala macam, saya rasa bisa saja, cuman konsekuensinya ada lebih mahal. Karena tanpa tiang itu menggunakan desain dan konstruksi khusus, konsekuensinya lebih mahal. Ya tapi sudahlah, kita berdiskusi panjang, nggak masalah. Kita tempatkan beberapa tiang saja. Tujuannya tidaklah agar bangunan ini menjadi kokoh. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kurang lebih filosofi bangunan yang insya Allah kita akan dirikan nanti. Secara hierarki, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 berupa atap merupakan mahkota. Inilah yang menjadikan bahwa bangunan ini secara keseluruhan, secara warna, secara proporsi dan bentuk insya Allah sudah mencerminkan akhlak kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara keseluruhan luas bangunan ini adalah kesini adalah 13 meter, ke belakang adalah 25 meter. Luas lantai 1 kurang lebih 325. Kalau dikali 2 itu sama persis dengan lantai udah 650. Sebetulnya kalau mau bagus itu 651. 6 rukun iman, 5 rukun Islam, satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nanti tinggal ditambahinlah 1 meternya. Masya Allah. Ya itu bisa-bisa saya aja Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantai 2 murni hanya untuk tempat tinggal para syekh, para tamu-tamu kita. Insya Allah di situ ada 5 kamar yang kita desain semuanya VIP, di mana mereka nanti bisa beristirahat dengan nyaman, mereka bisa istirahat dengan tenang. Kita siapkan di lantai 2. Maunya apa? Kita pasang karpet yang tebal kalau perlu, kita kasih permadani, kalau perlu kita pasang AC segala macam, nuansa Timur Tengah segala macam. Kalau perlu makanannya, dapurnya kita sesuaikan dengan para masyayikh yang dari luar negeri, yang dari Timur Tengah, nuansa Timur Tengah, yang dari Indonesia nuansa apalah gitu kan, Banten segala macam, nanti dari Malaysia dengan nuansa Malaysia. Setiap ruang itu kita sesuaikan dengan interior masing-masing para syekh insya Allah yang kita siapkan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Udah kebayang nih kalau cerita begini. Masya Allah ya. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya bikin bangunan yang kita bangun berapa duit itu? Ceritanya mah indah banget kan, cakep begini, ngomong-ngomong berapa duit itu habisnya itu. Cerita boleh indah, boleh muluk segala macam Pak, kalau nggak ada duit sama-sama doang, gambar doang ditempel ya nggak jadi. Maka alhamdulillah syekh kita, guru kita ini memanggil tidak saja kita berdoa untuk sebagai tempat kita di sini, tapi sebagai tabungan di akhirat kita. Siapapun nanti yang insya Allah menginfakkan hartanya di sini sekecil apapun, siapapun yang nanti mengaji di sini pahalanya mengalir buat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semakin banyak harta kita dilimpahkan di sini, insya Allah makin berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya perkirakan dengan luas 650 meter persegi, 2 lantai, itu memakan biaya kurang lebih 2.390.650.000. 2.390.650.000. Ah, itu yang benar. Iya. Nggak biasa ngitung miliar-miliaran, Bu, jadi keder kita. Ya. Jadi seandainya saja hari ini Pak, maksud saya, kita punya uang 2 miliar, maka jadi bangunan ini.
Ya, seandainya hari sini ada 2 miliar, maka nggak lama-lama bangunan ini jadi. Insya Allah. Tapi kita berpikir jangan nilainya Pak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Jangankan 2 miliar, lebih dari itu Allah kasih. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkirakan untuk membangun bangunan biaya 2 miliar ini, saya perkirakan paling cepat 4 bulan dan paling lama kurang lebih 6 bulan. Insya Allah. Ini seandainya bisa lebih cepat kalau kita lebih kompak, dan insya Allah lebih lancar. Amin ya Rabbal alamin. Kami sampaikan nanti, yang penting lantai 1 ini kita jadikan permanen dulu biar majlis talim ini bisa berjalan. Sementara lantai 2 mungkin bertahap secara strukturnya aja dulu dengan atap, nanti baru interiornya bisa menyusul. Ini kita bisa laksanakan secara bertahap. Artinya sambil kita taklim, mendoakan terus biar cepat selesai, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa cukup jelas ya penjelasan dari saya. Itulah gambaran kurang lebih seperti ini mengapa saya melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Saya merasa sebagai muridnya, apa yang bisa berikan terbaik beliau, ilmu yang beliau berikan kepada kita sebelum ada apa-apanya Pak. Saya menggambar seperti ini, kalau berdilai dengan ilmunya itu nggak ada apa-apanya. Termasuk dengan uang yang Bapak limpahkan untuk bangunan ini, nggak ada apa-apanya Pak dengan ilmu yang beliau terima sampai dengan hari ini. Coba dengan ilmu yang kita dapat, kita bisa membina keluarga dengan baik, kita bisa menjalankan usaha dengan baik. Sahabat saya Pak Arman, dari mulai bikin rumah 1, 2, klaster sampai developer ya Pak. Masya Allah tuh, ini membuktikan bahwa ilmunya beliau insya Allah bisa bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sebetulnya saya malu ketika beliau tolong didoakan, katanya ini untuk apa, supaya perjalanan pembangunan bisa lancar. Ya sudah, dengan kedoipan saya, dengan hamba yang penuh dosa Al-Fakir ini, mudah-mudahan Pak, mari kita sama-sama berdoa di hari yang penuh berkah ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua pembangunan ini dilancarkan dari mulai hari ini sampai dengan selesai tanpa ada gangguan apa-apa. Amin ya Rabbal alamin. Al-Hadiniyah wa kulitin soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, saya udah dipotong belum ini? Udah, sip. Baik. Aman ya. Syukran kasiran, jazakumullah khair. Terima kasih atas laporan serta penjelasan bangunan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang telah dicita-citakan oleh kita bersama dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal masyayikhul kiram wal ahbabul kiram wal ikhwan wal hadirun al-aizza. Kita lanjutkan kepada acara yang keempat, al-barnamij ar-rabi', qira'atu ma tayassara min ayatil Qur'an. Sayulqiha insyaallah syekhuna wa dhaifuna al-alim al-fadil Syekh Ammar Ar-Rufati Al-Jilani min Palestin. Falyatafaddal alaihi mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. وأنا واقف ولا على كيف أحسن الذي تريدون في الشمس. يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا قبل البدء ما شاء الله المهندس الآن أخذ الشهرة. إن شاء الله أولا نبدأ بالفاتحة بنية الله سبحانه وتعالى يفتح هذا المجلس وهذا البناء ببركة سورة الفاتحة، لأنه كما جاء في الأثر ما قرأت الفاتحة من أجل شيء إلا وكفت بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى علمائنا وأموات المسلمين الفاتحة. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والتائبين amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yakni peletakan batu pertama wad'ul hajaril asasi di majlisil ilm di Syekh Nawawi wa mudarrid Sayyidah Ruqayyah Lidiyafah yang insyaallah akan dilaksanakan yang pertama oleh guru kita, orang tua kita bersama, yakni Kiai Haji Thahir Nawawi, dan dilanjutkan yang kedua oleh Sayyidi Syekh Muhyiddin, Syekh Ammar, dan juga Bapak yang segala hormat Bapak Kepala Desa Muktiwari Bapak Haji Bahrudin SI, dan nanti dilanjutkan oleh guru kita Syekh Rahim dan diakhiri oleh Sayyidi Syekh Nasrullah Nawawi. Maka itu kami persilakan dengan segala hormat kepada Kiai kita, Kiai Haji Nawawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ولم أرسم سواك بلوح بالي جعلتك قبلتي محراب روحي بقلبي في الهجير وفي الظلال أهيم إلى ليالي كنت إلفي بها أيا طيبها تلك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي وحالي لم يزل بهواك حالي طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم شمس أنت بدر صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليس غيري غير رسول وجب الشكر علينا ما دعا طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعدد حسنات ذاتك في كل وقت وحين. Alhamdulillah telah terlaksana batakan batu pertama oleh para guru-guru kita. Selanjutnya yakni pembacaan doa insyaallah yang pertama akan dibawakan oleh guru kita Kiai Haji Tahir Nawawi. Falyatafaddal alaihi mashkura. Shallu ala nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Untuk sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil
لدن حمدا يوافي نعمه مجيدا يا رب العالمين الحمد لله ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم يا الله وسلم ديننا وسلم قلوبنا اللهم ارفعنا البلاء والبلاء والوباء والبطشاء والفتن وامحنا ما ظهر منها وما بطن وبلدنا هذا خاصة اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحمد لله. الدعاء الثاني من الشيخ الجيلاني. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لأهل هذا المجلس وأهل هذا الفتح فتحا مبينا. افتح لهم يا ربنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنك تعلم بأن هذا المجلس أسس على التقوى فطهر أهله من كل قول وعمل لا يرضيك يا رب العالمين. واجعل أهله يا ربنا لك من الذاكرين لك من العابدين يا ربنا. اشرح صدورهم يا ربنا. انفع بعلومهم يا ربنا. أمد في أعمارهم وانفع بهم الإسلام والمسلمين. اللهم واجعل هذا البيت والمجلس مجلس خير وبركة. واجعله يا ربنا فيه النور وفيه علم الأصول والدين يا رب العالمين. اللهم واجعل أهل هذا المجلس رجالهم كرجال أصحاب رسول الله ونساءهم كنساء أصحاب رسول الله وذرياتهم كذريات أصحاب رسول الله. واحشرنا واحشرهم يا ربنا مع حبيبك رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقهم البركة في أعمارهم وفي علومهم وفي أموالهم. وارزقهم البركة في بيوتهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إلهنا عليك توكلنا فافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل هذه الدار دار عز وبركة وخير وعلم وتقوى ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. ووفقنا جميعا لكمال طاعتك يا أكرم الأكرمين. وبارك لسيد الشيخ رحيم الدين وأخوته يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولأشياخنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجماعة الحاضرين ولوالديهم ولمن صنع في هذا المكان معروفا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan kita tutup bersama dengan membaca doa kita bermajlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Sekian dari saya sebagai pembawa acara dan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para masyayikh dan aparatur pemerintah mungkin bisa mengambil konversasi. قمر سيدنا النبي قمر وجميل
وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل Available now on iTunes. وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا